Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berkaitan juga dengan pertanyaan tersebut, tapi ingin lebih jelas. Jadi dalam kita membimbing generasi berikutnya, begitu anak atau cucu lebih jelas lagi, kita terutama anak sudah dari kecil kita yang mendekati, memelihara dan segala macam, dan ya seperti katakan tadi, banyak mulut yang ngomong dan perbuatan juga kita sudah apakan, dan rasanya dia sudah tahulah begitu. Namun ya sebagai manusia kita merasa belum puas juga perbuatan daripada si anak tersebut seperti yang kita kehendaki. Jadi kita memaksakan supaya sesuai dengan kemauan kita, itu tidak baik kan. Nah di sini bagaimana kita harus mensikapinya. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua, sekarang ini kalau kita dengar banyak bahwa umur dunia ini sudah hampir habis, sudah nggak lama lagi begitu. Sedangkan kita harus punya rencana juga bagaimana sekian tahun yang akan, sekian puluh, sekian ratus tahun yang akan datang dan segala macam. Tetapi kalau kita dengar penyampaian, apalagi kejadian-kejadian, wah ini entah besok entah lusa sudah nggak ada lagi. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran dalam hati. Apa gunanya kita memotivasi orang untuk berencana tinggi-tinggi sekian puluh tahun, untuk yang 10 tahun yang akan datang, sekian ratus tahun yang akan datang, sedangkan besok sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita menetralisir dan harusnya mensikapi keadaan-keadaan ini, dan supaya kita hendaknya bisa menjadi contoh juga untuk supaya sama-sama berharap kepada ketentuan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua aja Pak ya, yang pertama udah kejawab tadi ya. Kajian akhir zaman maksudnya ya. Kajian akhir zaman kok bikin cemas. Emang tujuannya itu Pak. Jadi kajian akhir zaman itu supaya kita waspada, biar nanti kalau kejadian nggak kaget. Jadi kajian akhir zaman itu salah satu sunnah Nabi. Nabi itu pernah bercerita tentang akhir zaman. Dimulai dari ya sampai zuhur nggak berhenti, asar lanjut lagi, terus maghrib lanjut lagi, sampai besok terus, sampai 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, nggak berhenti. Itu Nabi cerita akhir zaman aja kerjaannya. Sehingga sahabat itu ada perasaan ketakutan. Cuma kan beliau bersama Nabi. Apa kata Nabi? Ana hajijun alaikum. Ya, kalau nanti Dajjal keluar, saya yang akan jadi hujah kalian, melawan mereka. Maka nggak usah khawatir. Nanti kan ada pewaris Nabi. Namanya Al-Mahdi. Allah itu adil Pak. Bahkan rahmatnya lebih banyak daripada keadilannya. Kalau kita minta keadilan Allah, kita masuk neraka semua. Sholat kita nggak ada yang khusyuk, ya, ilmu kita nggak ada yang mumpuni, ikhlas kita dipertanyakan semua. Karena Allah itu berbicara selalu dengan rahmatnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim lebih banyak. Nggak usah khawatir Pak nanti. Itu sengaja, kan tugasnya Nabi basyiran wa nazira. Basyiran wa nazira. Memberi kabar gembira, memberi kabar menakutkan. Dua-duanya harus dipakai oleh Rasulullah biar tubuhnya kuat. Ntar kalau cuma cerita-cerita keindahan doang, surga-surga doang, ya nggak ada shocknya Pak. Cerita surga juga Nabi beragam. Nabi cerita ada ke berbagai macam sahabat. Akhirnya sekarang disalahpahami itu cerita Nabi. Apa kata Rasulullah? Orang kalau berjihad fisabilillah meninggal, wafat, maka Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari. Bidadari itu maksudnya apa? Istri toh, pasangan. Isinya apa berarti? Kan seksual, syahwat. Apakah itu surga yang mau kita cari? Ya gitu, mending di dunia aja Pak. Nah ini salah orientasi orang berjuang. Jadi dia berjuang pengen melampiaskan syahwatnya nanti di surga. Ini nggak benar, ini kajian-kajian akhir zaman begini nggak benar. Kajian kita akhir zaman, jihad kita bukan untuk surga seksual, bukan surga syahwat doang. Tubuh ini butuh betul, butuh syahwat. Kalbu kita nggak butuh itu, apalagi ruh kita nggak butuh itu. Maka kajian-kajian surga
itu jangan terpaku pada hal tadi, perjuangan-perjuangan itu. Ya namanya nanti akhir zaman, betul Pak. Cuma kapan waktunya kita kan nggak tahu. Jangan berpikir 100 tahun lagi, lamaan. Anggap aja besok, anggap aja setahun lagi, 2 tahun lagi, kita kan nggak tahu. Kita nggak pernah tahu Pak masa depan. Itu sebabnya dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan, orang yang kenal Allah itu waktihi. Dia nggak pusing mikirin masa depan, penting siap nggak hari ini untuk masa depan. Ilmu apa yang bisa membuat orang siap di masa depan? Hanya ilmu mengenal Allah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak, hanya ilmu mengenal Allah. Maka nanti bisa dibayangkan, Konstantinopel itu ditaklukkan itu dengan cara takbir. Dajjal itu keluar, dia bilang hujan, hujan. Dia bilang gak hujan, gak hujan. Bisa Pak ngelawannya pakai panah? Bisa ngelawannya pakai push up? Pakai pistol? Gak bisa. Udah gak ada pistol nanti tuh. Senapan udah gak ada ntar tuh. Lalu pakai apa ngelawan Dajjal itu? Dajjal itu intinya cuma satu, membuat orang musyrik. Lawan musyrik apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid caranya cuma ma'rifatullah, mengenal Allah sekuat-kuatnya. Ini baru COVID aja udah ketakutan. Kita nggak takabur, nggak boleh takabur, tapi jangan ketakutan juga gitu. Ini virus ketakutannya lebih berbahaya daripada COVID, ya kan? Lebih berbahaya. Nanti lihat aja Pak, ke depan akan ada penyakit baru yang tumbuh di masyarakat. Penyakit takut yang berlebihan. Coba aja lihat nanti kita tunggu masanya. Ya? Maka kalau nggak punya nih nur di dalam kolbunya, nur nama Allah, ya salam, ya lewat kita. Ini nggak usah terlalu khawatir Pak. Bapak belajar ilmu mengenal Allah, latihan zikir, praktek setiap hari. Ini yang dilatihkan. Kalau umur Bapak panjang, mungkin jadi pengikut Al-Mahdi. Tapi kalau Bapak rajin sholat, rajin baca Quran, di kolbunya nggak ada mengenal Allah, nanti salah orientasi. Benerlah kata Nabi, nanti di akhir zaman muncul ya orang-orang yang baca Quran itu Masya Allah, ya. Tapi bacaan Qurannya nggak tembus sampai ke leher aja, nggak tembus sebagai kolbunya. Orang ini orang simbol, jadi sibuk dengan simbol-simbol agama. Jadi nanti tentara Dajjal yang paling dahsyat itu pakaian agaknya sama kayak orang-orang soleh, tapi dia mau bunuh orang-orang yang dianggap berbeda faham sama dia, beda faham politik sama dia, beda faham agama sama dia, disembelih nanti sama mereka Pak. Jadi kita mesti punya jalan ini, nggak cukup dengan cuma ngaji-ngaji atau zikir-zikir doang, harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan senang dulu sama tahajud kita Pak. Orang-orang yang bunuh Sayyidina Ali itu suka tahajud, tapi dia tidak punya pengenalan Allah dalam dirinya. Sehingga semakin dia merasa soleh, semakin dia merasa benar. Nah, ini ciri-ciri setan yang ada di dalam dirinya. Setan itu bertahun-tahun, ribuan tahun ibadah di surga, sehingga dia merasa benar. Maka hari ini siapakah pewaris setan? Yang dia jika dengan banyak amalnya, bertambah riyadhahnya, latihan-latihan zikirnya, dia bertambah paling benar. Hati-hati Pak di situ. Ya, yang kita sudah melihat setiap tahun ini dimainin sama setan bertubuh manusia. Setan kan ada yang manusia, ada jin, benar nggak? Ini banyak Pak, banyak. Ya banyak yang ngomong di mimbar juga banyak. Jangan-jangan saya juga masuk. Kita hati-hati di situ. Maka kita bertahu muhasabah tiap hari. Gitu Pak ya? Ada? Amirwan. Pak Nabi, ada pertanyaan dari YouTube. Oke.